Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Huntiandi berniat menghambat Guyuan agar pasukannya bisa menyerang dengan bebas ke area Black Corner. Akan tetapi Huntiandi dikejutkan bahwa Gituan Sudan menyadari bahwa rumah Dewa Kuno berada di area Black Corner. Akhirnya Huntiandi mengurungkan niatnya untuk menghambat Guyuan. Dia langsung menantang Guyuan agar bertarung sekali lagi di wilayah Black Corner. Setelah Huntiandi pergi, kilatan dingin melintas di mata Guyuan saat dia menatap Huntiandi yang telah menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia melihat ke arah Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner, kali ini kita harus menghentikan klan Hun. Sementara itu di Akademi Jianan, banyak siswa berjalan di sepanjang jalan besar yang dipenuhi pepohonan, energi muda pria dan wanita tersebar di hutan, tanpa menyadari pertempuran besar yang akan datang, sehingga mereka tetap tenang. Percakapan mereka tentang adegan saat Xiao Yan muncul penuh kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi, menikmati langit biru dengan santai, sambil mengunyah rumput yang mulai terasa pahit. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa berbaring tenang di akademi dan menikmati langit. Sudah bertahun-tahun, Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda kecil seperti dulu. Memang sudah bertahun-tahun, suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan melihat ke arah sosok yang sangat cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang dan seksi. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda, kaki yang indah. Wajah Sun Er tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum, kedua tangannya di belakang kepala. Dia menikmati ketenangan ini, yang sangat disukainya. Selama ini dia terus ditekan oleh aula jiwa dan klan Hun hampir tidak bisa bernapas. Dia tahu bahwa hanya dengan berlatih keras dia bisa melarikan diri dari nasib yang buruk dan mencegah kehancuran yang sama menimpa keluarga dan klannya. Pertempuran besar akhirnya datang, dan Xiao Yan menyadari bahwa ini mungkin pertempuran penentu. Namun justru karena itu, ketegangan dalam hatinya mulai mereda. Dia telah melakukan segala yang bisa dia lakukan dan berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya. Sekarang waktunya menunggu hasilnya. Su Er duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal yang indah. Nuansa romantis terbentuk di antara mereka. Sungguh hari yang sangat tenang dan indah. Tak berselang lama, mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan dengan cepat tersebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Sun Er sangat terkejut dengan raut wajahnya Xiao Yan, yang telah berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Xiao Yan berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah, "Mereka ada di sini." "Bukankah ini terlalu cepat?" Sun Er mengerutkan kening dan berkomentar. "Beritahu Elder pertama kumpulkan semua siswa, jika tidak mereka tidak akan bisa menahannya setelah pertarungan dimulai." Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Sun Er segera mengangguk dan hendak pergi, akan tetapi Xiao Yan menahannya sebentar dan menyuruh Sun Er agar berhati-hati. Sun Er pun mengangguk dan melakukan hal yang sama pada Xiao Yan, agar dia juga berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er di depan wajah merahnya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kita berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan mengadakan pernikahan yang megah." Ekspresi malu dan gembira melonjak di mata Sun Er saat dia mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk Sun Er. Xiao Yan bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. "Tetua pertama, tenang saja. Aku sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan menyakiti para siswa," kata Xiao Yan sambil membuka terowongan dan menatap Su Qian. "Anak kecil, terima kasih banyak." Su Qian mengangguk, membungkuk hormat pada Xiao Yan, lalu segera melesat ke terowongan spasial. Para siswa yang berkerumun melompat seperti air banjir. Setelah para siswa masuk ke makam surgawi, Xiao Yan terbang ke udara, menatap ke kejauhan. Awan hitam bergerak cepat,
membawa aura seperti monster yang menyebar. Xiaoyan menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya, melihat bumi yang bergetar seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiaoyan menghela napas, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu berguncang dengan kuat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin deras yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiaoyan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh di langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kalian ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kalian kenyang. Awan hitam menutupi langit, membuat suasana menjadi redup seketika. Aura menyeramkan seperti monster menyebar di awan dan menggema, menyebabkan tanah bergetar. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya sudah memperingatkan, banyak orang dan faksi di wilayah Black Corner memilih untuk tetap tinggal. Mereka yang bertahan di wilayah itu adalah individu berani dan tak mudah goyah, yang enggan meninggalkan tempat yang telah mereka perjuangkan. Wilayah Black Corner kini jauh lebih kosong, meskipun ada beberapa yang keras kepala, banyak juga yang akhirnya pergi setelah pembantaian beberapa hari lalu, yang mengajarkan betapa menakutkannya klan Hun. Awan hitam menyebar menutupi sekitar wilayah Black Corner, lalu bergejolak dan keluar dari udara dengan padat. Ekspresi Xiaoyan serius saat melihat sosok yang menutupi langit. Klan Hun tampaknya telah keluar dengan kekuatan penuh, dan Hun Tiandi tampaknya berniat merebut rumah Dewa Kuno. Hati-hati, kata Sun Er dengan cemas, matanya penuh kekhawatiran melihat barisan yang menakutkan ini. Xiaoyan mengangguk, matanya fokus pada awan hitam. Puluhan sosok muncul di langit, dipimpin oleh Hun Tiandi, dengan nihility devouring flame di belakangnya, diikuti oleh 4 orang tua immortal yang pernah membangun dunia kematian saat itu. Aura 4 orang tua immortal yang telah pulih benar-benar mengerikan. Mata Xiaoyan menilai mereka dan hatinya tenggelam. Keempat ahli ini setara dengan bintang 8 Dou Sheng, menciptakan kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Sementara Xiaoyan terfokus pada barisan klan Hun, ruang di atas akademi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok padat melintas, dan pasukan aliansi akhirnya tiba. Xiaoyan terdiam sejenak saat melihat pasukan hitam yang muncul di langit, lalu segera muncul di depan pasukan aliansi. Tebakanmu benar, wilayah Black Corner adalah lokasi rumah Dewa Kuno Tusi. Bu Yuan melihat pasukan klan Hun di kejauhan. Xiaoyan mengangguk, matanya memindai pasukan aliansi yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ketiga klan kami telah sepenuhnya dikerahkan. Bu Yuan tertawa, menyadari keterkejutan Xiaoyan. Apakah ketiga klan tidak perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Tanya Xiaoyan. Klan Hun tidak berani menyerang ketiga klan kita secara terpisah sekarang, jawab Lei Ling dengan suara dalam. Pertarungan ini sangat penting, karena yang kalah mungkin tidak akan pernah pulih, karena itu kami harus mempertaruhkan semuanya, kata Yan Jin sambil tertawa, meski cahaya dingin tajam melesat di matanya. Xiaoyan terdiam dan mengangguk. Jika Hun Tiandi berhasil mencapai kelas Dou Di, hanya satu takdir yang menanti tiga klan, tidak peduli bagaimana mereka bertahan, oleh karena itu lebih baik mempertaruhkan segalanya sekarang. Memang benar, aku telah menjelajah ke dasar magma dan menemukan rumah Dewa Kuno di sana, namun ada makhluk misterius yang menjaga pintu masuk mansion, kekuatannya sangat menakutkan, sepertinya sebanding dengan Paman Gu atau Hun Tiandi, kata Xiaoyan dengan serius. Kata-kata Xiaoyan tidak hanya mengubah ekspresi Lei Ying dan yang lainnya, tetapi juga membuat tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Jika begini masalahnya, pertarungan besar ini bisa jadi tidak terduga. Bintang lanjutan tingkat 9 Dou Sheng bisa mengubah hasil pertempuran. Aku belum pernah mendengar tentang ras non-manusia yang menghasilkan ahli Dou Sheng tingkat 9 dalam 1000 tahun terakhir. Makhluk misterius ini kemungkinan sudah ada sangat lama, bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya, gumam Gu Yuan. Xiaoyan dan yang lainnya mengangguk, memang makhluk itu pasti sudah ada lama untuk menjadi penjaga rumah Dewa Kuno. Tidak sulit dipercaya jika ia lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi, mengingat usia panjang Magical Beast. Hun Tiandi melangkah keluar dari ruang jauh sementara kelompok Xiaoyan yang sedang berbincang, matanya acuh tak acuh saat melihat aliansi lawan, lalu berhenti di depan Gu Yuan dan Xiaoyan. Gu Yuan, apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku? Jika aku mencapai kelas Dou Di dan kau menyerah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, pertimbangkan demi kelangsungan klan Gu, kata Hun Tiandi dengan tenang. Gu Yuan tertawa melihat niat Hun Tiandi untuk bekerja sama dengannya, tanpa berkata, ia mengangkat tangan dan mengayunkannya,
aura kuat meletus dari pasukan aliansi, dengan mata tajam mengarah ke pasukan klan Hun. Betapa malangnya, Hun Tiandi mendesah pelan, tak berkata lebih lanjut, cahaya terang terbang keluar dari cincin penyimpanan dan melayang di atas kepalanya, membentuk sosok kuno yang ilusi. Energi di sekitar tempat itu terasa mendidih dengan kemunculan sosok tersebut, memberi tekanan seperti tuan besar yang turun dari langit. To si Ancient God Jade, Gu Yuan Xiaoyan, dan yang lainnya terlihat muram saat melihat sosok lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar, hanya To si Ancient God Jade yang legendaris yang bisa memiliki aura seperti itu. Mereka berniat menggunakan To si Ancient God Jade untuk memanggil Ancient God Mansion. Mata Gu Yuan bersinar saat berteriak. Hun Tiandi mengangkat To si Ancient God Jade, lalu dengan cepat membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan. Tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit, diikuti dengan debu yang berserakan dan suara gemuruh keras. Akademi Jianan yang besar berubah menjadi jurang dalam puluhan ribu kaki akibat serangan itu. Tiba-tiba suara cairan mengalir terdengar, dan cairan merah mulai keluar dari reruntuhan Akademi Jianan, segera mengubur tempat itu ke dalam magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah, setelah itu menyebar ke wilayah Black Corner dengan cara yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, wilayah Black Corner kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil Dewa Kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera pilar Doki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Banyak seruan keras juga dipancarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang tertinggal di atasnya ditembakkan dari pasukan. Akhirnya mereka saling silang, dalam sekejap mata mereka berubah menjadi jaring besar. Pilar cahaya Doki yang besar terus meledak di formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan sengsara yang tajam. Kabut hitam di rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan yang mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah Black Corner terkejut sampai memiliki wajah pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah Black Corner yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap banyak orang mulai mundur dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bersikap seolah-olah tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini, tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia hendak menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua yang membangun dunia kematian saat itu di belakangnya. Tampaknya Nihility juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke Distet, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1.